Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Deden Andriana bertemu kembali di channel DHMC. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang inverse fungsi. Oke, sekarang kita langsung saja bahas materinya. Ada sedikit penjelasan mengenai inverse fungsi. Misalkan kita punya sebuah himpunan A dan kita memiliki sebuah himpunan B, kita ambil sebuah anggota di A yaitu X, dan kita memiliki sebuah fungsi F yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B, sehingga F membawa X pada B menjadi Fx. Pertanyaannya, adakah sebuah fungsi yang mengembalikan ke kondisi semula? Jawabannya adalah ada, yaitu yang kita katakan sebagai fungsi inverse dengan notasi f pangkat min 1. Dan ini kita baca dengan fungsi inverse, sehingga fungsi inverse tersebut memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Sehingga fx akan dibawa kembali oleh f inverse dipetakan pada himpunan A menjadi f inverse fx, di mana f inverse fx itu sama dengan x. Baik, itulah penjelasan sederhana mengenai inverse fungsi. Sekarang, bagaimana menentukan fungsi inverse? Misalkan kita memiliki fungsi awal y sama dengan fx. Ada hal yang mesti kita pahami, yaitu bahwa y memiliki status sebagai fungsi. Kemudian yang kita katakan variabel fungsi itu memiliki ciri tersendiri, yaitu berdiri sendiri variabelnya dan tidak ada koefisien atau konstanta di sampingnya. Sehingga dengan fungsi awal y sama dengan fx, kita akan melakukan suatu proses inverse dengan cara lakukan proses penyederhanaan aljabar dengan membuat variabel x berdiri sendiri, yaitu x dijadikan sebagai fungsi. Sehingga kita akan dapatkan sebuah fungsi inverse dengan pola f inverse y sama dengan x. Kemudian kita kembalikan variabel y diganti dengan x, begitu pula variabel x kita ganti dengan y. Sehingga secara umum kita dapatkan fungsi f inverse x sama dengan y. Baik, untuk lebih memahami, kita coba menentukan inverse dari suatu fungsi linier. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan ax plus b, di mana ax plus b merupakan bentuk linier. Mari kita jawab adik-adik. Fungsi fx sama dengan x plus b dapat ditulis dalam bentuk y sama dengan ax plus b. Dan kita akan mencoba menentukan proses inverse-nya. Kita tuliskan kembali fungsi awalnya y sama dengan ax plus b. Kemudian kita lakukan proses inverse, y sama dengan x plus b, kedua ruas kita kurangkan dengan b. Kita akan dapatkan ruas kiri y min b dan ruas kanan ax. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan a, sehingga ruas kiri kita peroleh y min b dibagi a sama dengan ruas kanannya adalah x. Atau kita tulis ulang, x kita simpan di ruas kiri, diperoleh x sama dengan y min b dibagi a. Nah, ini merupakan pola dari inverse-nya, di mana x-nya sudah berdiri sendiri, sehingga status x berubah menjadi fungsi. Inilah yang mesti kita tentukan pola inverse-nya, yaitu membuat x menjadi fungsi, membuat x menjadi variabel fungsi. Sehingga dari pola inverse tersebut kita akan ganti variabel x dengan y dan variabel y dengan x, sehingga diperoleh fungsi inverse-nya, yaitu y sama dengan x min b dibagi a. Jadi fungsi inverse dari fungsi linier dengan bentuk umum fx sama dengan x plus b adalah f inverse x sama dengan x min b dibagi dengan a. Perhatikan adik-adik, di sini pola bentuk umumnya untuk fungsi linier ax plus b
itu memiliki inverse-nya dengan pola X min B dibagi dengan A. Perhatikan koefisien A dan konstanta B-nya. Baik, untuk lebih memahami, kita coba contoh untuk inverse fungsi linear. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2x plus 5. Kita jawab, berdasarkan bentuk umum dari inverse fungsi linear yang telah diperoleh, yaitu fungsi inverse dari fx sama dengan x plus b adalah f inverse x sama dengan x min b dibagi dengan a. Maka bentuk umum untuk inverse fungsi linear tersebut dapat digunakan. Sehingga fungsi inverse dari fx sama dengan 2x plus 5 adalah f inverse x sama dengan x min 5 dibagi dengan 2. Baik, berikutnya kita akan mencoba menentukan inverse fungsi kuadrat. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus b plus c dapat dituliskan dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita tuliskan kembali sebagai fungsi awal adik-adik, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian kita lakukan suatu proses inverse. Kondisi awal y sama dengan x kuadrat plus bx plus c. Kemudian kita ambil dua suku yang memuat variabel x-nya, kita lakukan faktorisasi koefisien a-nya, sehingga diperoleh y sama dengan a dikali buka kurung x kuadrat ditambah b per ax tutup kurung ditambah dengan c. Kemudian selanjutnya kita lakukan suatu kuadrat sempurna yang di dalam kurungnya, sehingga kita dapatkan bentuk lain yaitu y sama dengan A dikali buka kurung dalam kurung X ditambah B per 2 dikuadratkan dikurangi dalam kurung B per 2A dikuadratkan tutup kurung plus C. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan C akan diperoleh ruas kiri Y min C dan ruas kanannya adalah A dikali buka kurung dalam kurung X plus B per 2A dikuadratkan dikurangi B per 2A dikuadratkan. Selanjutnya kita lakukan penyederhanaan aljabar. Kita bagi kedua ruas dengan A diperoleh Y min C dibagi dengan A sama dengan dalam kurung X plus B per 2A dikuadratkan dikurangi dalam kurung B per 2A dikuadratkan. Proses penyederhanaan selanjutnya kita akan dapatkan pindah kedua ruas ditambahkan dengan dalam kurung B per 2 dikuadratkan, sehingga ruas kiri kita akan dapatkan bentuk Y min C dibagi A ditambah dengan dalam kurung B per 2A dikuadratkan sama dengan ruas kanannya dalam kurung X plus B per 2A dikuadratkan. Kita tulis ulang dengan variabel X-nya kita simpan di ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi dalam kurung X plus B per 2 dikuadratkan sama dengan ruas kanannya Y min C per A ditambah dalam kurung B per 2 dikuadratkan. Kemudian kedua ruas kita akalkan, sehingga ruas kiri kita akan dapatkan bentuk X plus B per 2A sama dengan ruas kanan yang menjadi plus minus akar dari Y min C per A ditambah dalam kurung B per 2 dikuadratkan. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan B per 2A, sehingga kita akan dapatkan ruas kirinya hanya variabel X saja. Sama dengan ruas kanannya plus minus akar dari Y min C per A plus dalam kurung B per 2 dikuadratkan dikurangi B per 2A, sehingga kita dapatkan pola inverse-nya di sini adik-adik ya. X-nya sudah berdiri sendiri, sehingga X-nya memiliki status sebagai fungsi. Jadi inilah pola inverse-nya. Kemudian kita ganti variabel X dengan variabel Y dan variabel Y dengan variabel X, sehingga diperoleh bentuk inverse-nya Y sama dengan plus minus akar dari X min C per A ditambah dalam kurung B per 2 dikuadratkan dikurangi
B per 2A. Jadi, fungsi inverse dari fx sama dengan x kuadrat plus b plus c adalah f inverse x sama dengan plus minus akar dari x min c per a ditambah di dalam kurung b per 2 dikuadratkan dikurangi b per 2a. Jadi kita perhatikan di sini adik-adik, koefisien a, koefisien b, dan konstanta c-nya menempati posisinya masing-masing. Baik, untuk lebih pahamnya kita coba sebuah contoh untuk inverse fungsi kuadrat. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Berdasarkan bentuk umum dari inverse fungsi kuadrat yang telah diperoleh, yaitu fungsi inverse dari fx sama dengan x kuadrat plus b plus c adalah f inverse x sama dengan plus minus akar dari x min c dibagi a ditambah dalam kurung b per 2 dikuadratkan dikurangi b per 2a. Maka bentuk umum untuk inverse fungsi kuadrat tersebut dapat digunakan sehingga fungsi inverse dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 2 adalah f inverse x sama dengan plus minus akar dari x min 2 dibagi 2 ditambah 5 per 4 dikuadratkan dikurangi 5 per 4. Jadi di sini kita perhatikan koefisien A-nya adalah 2, koefisien B-nya adalah 5, dan konstantanya adalah 2. A-nya 2, B-nya 5, dan C-nya 2. Tinggal kita substitusikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Atau lebih sederhana lagi, kita akan dapatkan bentuk F inverse X-nya sama dengan plus minus akar dari 8X ditambah 9 dibagi 16 dikurangi 5 per 4. Baik adik-adik, sekarang kita coba fungsi yang ketiga, yaitu inverse fungsi rasional dengan bentuk linear-linear. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d. Baik, fungsi fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d dapat tulis dalam bentuk y sama dengan ax plus b dibagi cx plus d. Kita kembali fungsi awalnya y sama dengan ax plus b dibagi cx plus d. Kita lakukan proses inverse secara umum. Kita kalikan kedua ruas dengan cx plus d sehingga nanti yang ruas sendiri kita akan dapatkan CXY ditambah DY sama dengan ruas kanan AX ditambah B. Kemudian kita kumpulkan yang memuat variabel X di ruas kiri dan yang tidak memuat variabel X di ruas kanan. Sehingga diperoleh bentuk CXY dikurangi AX sama dengan min DY ditambah B. Kemudian kita perhatikan yang ruas kiri, kedua sukunya memuat variabel X. Kita lakukan faktorisasi, kita akan dapatkan X dikali dalam kurung CY min A itu akan sama dengan ruas kanan min DY plus B. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan CY min A sehingga didapatkan suatu bentuk sederhana X sama dengan min DY ditambah B dibagi CY min A. Nah, di sini X-nya sudah berubah statusnya menjadi fungsi. Maka inilah pola inverse-nya. Dengan demikian, kita akan dapatkan fungsi inverse-nya adalah Y sama dengan min DX ditambah B dibagi CX dikurangi A. Kita ganti variabel X menjadi variabel Y dan variabel Y menjadi variabel X. Jadi, fungsi inverse dari Fx sama dengan Ax plus B dibagi Cx plus D adalah F inverse X sama dengan min Dx ditambah B dibagi Cx dikurangi A. Baik adik-adik, kita perhatikan di sini polanya. Sebetulnya secara umum ini polanya tinggal menggantikan saja posisi koefisien A dengan konstanta D. D-nya dipindahkan ke atas dan A-nya dipindahkan ke bawah. Jadi tinggal menempatkan posisi antara A dengan D, kemudian masing-masing D dan A-nya dikalikan negatif. Untuk B dan C-nya ini tidak mengalami perubahan. Jadi cukup sederhana ya untuk menentukan fungsi inverse-nya. Baik, agar lebih paham, kita coba suatu contoh inverse fungsi rasional linear. Tentukan bentuk inverse dari fx sama dengan 2x min 3 dibagi 4x plus 5. Berdasarkan bentuk umum dari inverse fungsi rasional linear yang telah diperoleh, yaitu
Fungsi inverse dari fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d adalah f inverse x sama dengan min dx ditambah b dibagi dengan cx min a. Maka bentuk umum untuk inverse fungsi rasional linear tersebut dapat digunakan sehingga fungsi inverse dari fx sama dengan 2x min 3 dibagi 4x plus 5 adalah f inverse x sama dengan min 5x dikurangi 3 dibagi 4x dikurangi 2. Jadi tinggal kita pindahkan 2-nya ke bawah, 5-nya ke atas, kalikan negatif masing-masing. Begitu mudahnya menentukan fungsi inverse dari fungsi rasional bentuk linear. Baik, adik-adik, itulah yang dapat kita sampaikan. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belajar matematika. Saya Deden Hendriana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.